Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas alasan dibalik determinasi Israel untuk menguasai Yerusalem yang ternyata terdapat rahasia besar yang melatar belakangi hal tersebut. Yerusalem adalah salah satu kota tertua di dunia dan menjadi pusat perdebatan selama ribuan tahun. Kota ini memiliki signifikansi mendalam bagi tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Pertanyaannya adalah mengapa Israel begitu gigih dalam upayanya untuk merebut dan menguasai Yerusalem? Terungkap bahwa ada rahasia yang mendasari misi besar Israel ini yang terkait dengan kedatangan Mesia. Bagi masyarakat Yahudi, Mesia diartikan sebagai penyelamat mereka. Berdirinya negara Israel di Palestina dipandang sebagai syarat bagi kedatangan Mesia. Negara Israel dianggap sebagai alat untuk mengumpulkan diaspora Yahudi dan sebagai sarana untuk membangun kembali kuil Sulaiman. Namun, apa hubungannya dengan Yerusalem? Untuk menemukan jawabannya, kita akan melihat dalam buku The Diary of Dajjal karya Noriega dan Arsenar, dua pemuda Amerika keturunan Arab. Dalam buku ini diceritakan sejarah umat Yahudi yang menyimpang dari kitab Taurat, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Taurat ditinggalkan dan sebagai gantinya mereka mengikuti Talmud yang ditulis oleh manusia, 70 orang rabi di bawah pengaruh rezim Babilonia saat itu. Kitab Talmud ini menjadi sumber aturan kepercayaan umat Yahudi saat ini. Kitab Talmud ini berfokus pada agenda seputar Yerusalem dan kuil Sulaiman. Kedatangan Mesia palsu harus disambut dengan bangkitnya kembali kuil Sulaiman. Namun apa sebenarnya kuil Sulaiman? Sebenarnya tidak ada kuil Sulaiman. Nama kuil Sulaiman itu dipahami secara keliru. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak ada hubungannya dengan rencana-rencana jahat kelompok rahasia ini. Nabi Yakub pernah membangun sebuah masjid dan bangunan ini dikembangkan oleh Nabi Sulaiman selama memimpin kerajaannya. Bangunan ini kemudian dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa. Nabi Sulaiman Salomo dalam istilah Yahudi mendirikan Masjid Al-Aqsa atas nama Allah pada tahun 950 sebelum Masehi. Cerita menyebutkan bahwa kaum Yahudi telah menyimpang dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Mereka lebih memilih mengikuti apa yang disebarkan iblis selama masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Pada saat itu, iblis dan pengikutnya mengajarkan sihir kepada mereka sebelum dan selama masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengetahui bahwa sihir diajarkan kepada kaum Yahudi, maka ia mengumpulkan semua panduan dan kitab sihir tersebut, lalu membuat peraturan hukuman mati bagi siapapun yang mempelajari, mempraktikkan, dan mengajarkan sihir. Semua panduan dan buku-buku sihir itu dikubur oleh Nabi Sulaiman di bawah singgasananya. Inilah misi besar Israel yang ingin membangun kembali kuil Sulaiman. Saat ini, kelompok rahasia Zionis Israel sedang melakukan penggalian di bawah Masjid Suci Al-Aqsa dengan tujuan mengambil kembali harta karun terpendam itu. Mereka bersikeras mencapai tujuan ini tanpa ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak berlebihan jika kita berasumsi bahwa perdamaian di Palestina mungkin tidak akan pernah terwujud karena Palestina dianggap sebagai pusat konspirasi global yang diatur oleh Zionis Israel untuk menyambut kedatangan Dajjal. Banyak di antara kita yang tidak mengetahui keberadaan sebenarnya dari Masjid Al-Aqsa. Dan ini bukan kebetulan. Bangunan yang seringkali disebut sebagai Masjid Al-Aqsa adalah Dome of the Rock yang juga dikenal sebagai Masjid Quba As-Sakra atau Quba Sakra. Dalam bahasa Ibrani, tempat ini disebut Kipat Hasela dan dalam bahasa Turki disebut Kubbetas Sahra. Ini adalah tempat ibadah umat Muslim yang terletak di Temple Mount Yerusalem. Pembangunan Masjid Quba As-Sakrah dilakukan antara tahun 685 dan 691 Masehi sebagai inisiatif Khalifah Umayyah Abdul Malik ibnu Marwan. Dua insinyur yang mengelola pembangunannya adalah Yazid ibnu Salam dari Yerusalem dan Raja ibnu Hawiyah dari Basyan.
Abdul Malik berharap bahwa bangunan ini akan menjadi rumah bagi umat muslim yang melindungi dari panas dan dingin dan sebagai tempat ziarah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah mendirikan sholat di sana dan meletakkan sebuah batu. Namun sayangnya setiap kali Masjid Al-Aqsa muncul dalam pemberitaan, baik oleh media muslim maupun media barat, yang ditampilkanlah Quba As-Sakra. Hal ini dilakukan dengan sengaja untuk memanipulasi pandangan penduduk dunia, sehingga ketika Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya dihancurkan, tidak banyak yang menyadari hal tersebut. Saat ini, mari kita membuka mata kita. Zionis Israel sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka diam-diam melakukan ekskavasi penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa. Penghancuran Masjid Suci ini akan menjadi pertanda kedatangan Imam Muhammad Al-Mahdi di akhir zaman. Namun, apakah penggalian yang dilakukan di bawah Masjid Al-Aqsa ini untuk mencari harta karun? Apakah harta karun terpendam yang dimaksud masih dicari? Sebenarnya, tujuan dari penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa bukanlah untuk mencari harta karun yang terpendam. Harta karun itu sendiri telah ditemukan berabad-abad yang lalu dan kita tahu siapa yang menemukannya. Harta karun yang dimaksud jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Apa yang ditemukan oleh Ksatria Templar adalah buku-buku sihir terlarang. Melalui harta karun ini, mereka mempelajari seni rahasia yang ada pada akhirnya menjadi dasar terbentuknya kelompok Illuminati. Dengan menggunakan ritual-ritual pemujaan terhadap setan, mereka memanfaatkan seni rahasia ini untuk menguasai dan mengendalikan dunia. Dengan sukarela, mereka menjual jiwa mereka kepada setan melalui ritual-ritual pemujaan terhadap ilmu gaib, sumpah, dan perjanjian rahasia. Pengetahuan ini tidak pernah tertulis, melainkan disampaikan melalui simbol-simbol, ritual, dan arsitektur. Jadi mengapa mereka masih melanjutkan penggalian di bawah bangunan Masjid Al-Aqsa? Hal ini terkait dengan lokasi Al-Aqsa, juga dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Har Habayit, dan dalam bahasa Arab sebagai Al-Haram Al-Quds As-Sarif, yang merupakan tempat suci di Temple Mount di wilayah kota lama Yerusalem. Setelah berdiri Masjid Al-Aqsa, Quba Sakra yang merupakan salah satu bangunan umat Islam tertua di dunia. Selama berabad-abad, Temple Mount di Yerusalem telah menjadi medan pertempuran antara agama-agama monoteistik besar, dan ini telah mengakibatkan pertumpahan darah dan hilangnya banyak nyawa. Penggalian yang masih berlangsung saat ini memiliki tujuan rahasia. Mereka berencana untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa sebagai persiapan untuk kedatangan Mesia palsu, sang raja diraja bagi mereka. Kedatangan sang raja ini harus disambut dengan kebangkitan kembali kuil Sulaiman. Untuk membangkitkan kembali kuil Sulaiman, pertama-tama Masjid Al-Aqsa harus dihancurkan. Negara Israel sedang menjalankan rencana penghancuran ini secara perlahan, namun dengan metode yang sangat mengerikan. Ada berbagai versi mengenai makna kuil Sulaiman bagi masyarakat Yahudi. Salah satunya mengatakan bahwa kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock. Versi lain menyebutkan bahwa kaum Yahudi meyakini bahwa fondasi kuil Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. Sementara versi lainnya menyatakan bahwa yang menarik bagi masyarakat Yahudi adalah simbol kuil Sulaiman itu sendiri. Pada awal Februari 2007, pemerintah Israel mulai melakukan penggalian di bagian terluar kompleks Temple Mount dekat dengan Masjid Al-Aqsa dan juga di tembok sebelah barat. Tembok sebelah barat ini diyakini oleh kaum Yahudi sebagai sisa reruntuhan kuil Sulaiman yang masih berdiri, dan mereka menyebutnya tembok ratapan. Hal ini merupakan salah satu titik paling suci bagi umat Yahudi. Pihak berwenang menyatakan bahwa penggalian tersebut dimaksudkan untuk membangun dinding penghalang permanen menuju salah satu gerbang kuil Sulaiman. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.